Baik, saya akan mendemokan program penggajian karyawan untuk PT Gema Cahya Risirindo sesuai dengan judul skripsi saya. Ini adalah halaman tampilan login. Nah, di sini kita masukkan, kayak saya contohkan, masukkan admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard. Di dalam dashboard itu terdapat Google Maps ya, atau alamat dari PT tersebut, ada nomor telepon, email. Nah, di sini Sunting tuh kayak admin ini bisa mengganti lokasi. Kalau misalnya nanti ada perubahan lokasinya, PT-nya. Nah, terus habis itu di data bagian ya, kita masuk ke data bagian. Di data bagian pegawai ini kita kayak kita ini memasukkan bagian-bagian yang ada di PT Gema Cahya Risirindo. Misal nih, saya contohkan, misalnya IT ya, bagian IT. Gaji pokoknya misalnya 5 juta. BPJS-nya 125.000. Terus untuk menyimpan kita klik submit. Data berhasil disimpan. Habis itu kalau kita lihat, sini sudah nambah ya, yaitu IT dengan gaji pokok 5 juta. BPJS kesehatannya 125.000. Di sini kita bisa ngubah maupun menghapus data bagian. Nah, itu kita masuk ke data pegawai. Di data pegawai ini kita memasukkan nama-nama pegawai kita. Misal nih, ada anak baru nih ya kan, udah diterima kan, udah diterima. Nah, untuk memasukkan nama dari pegawai tersebut, pegawai baru tersebut, yaitu dengan cara add new data. Masukkan nick. Misal, ini saya contohkan 009. Nama pegawainya misal Daniel. Laki-laki, bagiannya IT yang tadi kita masukin ya, IT. Alamatnya misalnya Cengkareng. Nomor teleponnya 8. Habis itu kita submit. Untuk menyimpan data pegawai kita submit. Data sudah berhasil disimpan. Kalau kita lihat di data pegawai, tadi kita memasukkan nama Daniel ya. Masuk ya. Di sini kita bisa ubah, bisa hapus. Bisa ubah. Seperti ini kalau tampilan ubahnya. Bisa diubah. Nah, kalau dihapus tuh nanti hilang ininya. Untuk data absen pegawai. Nah, di sini data absennya kayak misalnya bulan misalnya jumlah hadir shift 1-nya berapa, jumlah hadir shift 2-nya berapa, jumlah sakit izin, sama jumlah alfa. Nah, ini jumlah sakit izin tuh harus ada suratnya. Jumlah alfa non SKD itu maksudnya tidak ada suratnya. Kalau kita menambahkan memasukkan ya, untuk perhitungan gajinya kita masukin ini dulu nih. Untuk absen pegawainya, misalnya sekarang bulan Juli. Untuk bulan Juli tahunnya misalnya 2024. Nah, nih di sini tuh dia udah auto generate, jadi nggak usah masukin nick lagi, nggak usah masukin, kita search aja di sini, klik yang tadi search, kita pilih nih tadi si Daniel misalnya. Tadi kan kita memasukkan nama Daniel, nah kita pilih nih si Daniel. Nah kan udah langsung otomatis kan nama pegawai, bagiannya. Sekarang jumlah hadirnya, misalnya hadirnya 13. Misalnya jumlah shift hadir 1-nya. Jumlah shift 2-nya misalnya 14, 13. Jumlah sakitnya 0. Jumlah apanya 0. Kita submit nih. Ya. Oke, data berhasil disimpan. Kita lihat data absen pegawai, tadi kita udah masukin si Daniel ya, 13.
00. Kita masuk ke data lembur pegawai. Di data lembur pegawai ini kita memasukkan nama-nama yang lembur berapa kali gitu. Nah, ini misalnya nih. Kita masukin misalnya tadi bulan Juli 2024. Misalnya kan tadi kita pakai si Daniel ya. Kita masukin si Daniel. Nah, kita pilih si Daniel. Nah, kita masukin tuh jumlah lemburnya berapa. Misal nih. Jumlah lemburnya itu misalnya 5. Nggak mungkin deh. 3. Misalnya 3. Kita submit. Kita masuk nih ke data lembur pegawai lagi nih. Kita lihat nih. Nah, ya kan, Daniel udah masuk ya. Lemburnya 3. Bulan Juli 2024. Ini bisa dihapus. Yang untuk proses penggajian pegawainya, di sini adalah memperhitungkan hasil yang tadi itu. Tapi sudah secara otomatis ya kan, kalau misalnya biasanya kita hitung masih pakai apa tuh namanya, kayak rumus-rumus lah, kan ribet ya. Nah, kalau ini kan kita tinggal masukin doang nih, misalnya bulan Juli. Tahun berapa nih? 2024. Nah, untuk nik nggak usah dimasukin lagi dong. Kan kita udah bisa search di ini nih, pencarian ini. Kita klik aja itu yang tadi tuh, yang kata kaca pembesar. Nah, habis itu kita masukin si Daniel kan. Tadi kita mau masukin Daniel ya. Kita masukin nih Daniel, bagian pegawainya IT. Nah, untuk memperhitungkan ini semua, itu udah otomatis ya. Jadi kita tinggal klik cek data untuk memperhitungkan semuanya. Oke, kita cek data. Oke ya, tuh udah kebaca semua tuh. Berarti dia total uang makannya segini. Data lembur pegawainya segini. Total uang lembur. Untuk lain-lainnya udah kebaca semua ya. Nah, setelah diperhitungkan seperti ini, kita klik submit. Kita klik submit untuk menyimpan datanya. Nah, kita lihat nih di sini nih. Nah, si Daniel IT. Nah, di sini tuh bisa mencetak perorangan ya. Nah, tuh ketahuan semua kan uraiannya tuh, total uang makan, lembur, tuh segitu. Nah, ya, slip gaji. Oke. Habis itu masuk ke gaji pegawai. Nah, kalau gaji pegawai ini, laporan gaji pegawai ini dipakai biasanya kayak di penutupan buku atau di akhir bulan lah. Untuk ini apa, laporan ke perusahaannya biasanya. Nah, kita bulan Juli 2024 nih misal. Kita cetak. Nah, di sini nanti tuh, nah ya kan, ini ada 2 nama ya, karena kemarin saya memasukkan 1 nama di bulan Juli juga. Makanya di setiap bulan Juli tuh, kalau misalnya kita memasukkan nama untuk penggajian bulan Juli, nah bakal laporan gajinya nama-nama muncul di sini semua. Di sini semua nih. Nah, cuma kan saya memasukin 2, jadi di bulan Juli ini saya memasukin 2 nama. Jadi yang muncul di sini tuh 2. Kalau misalnya kita mau masukin 3 nama, nanti muncul di sini 3 nama gitu. Untuk bulan Juli ya. Kalau misalnya beda bulan lagi, beda lagi. Ya kan. Contoh nih ya. Contoh kita lihat kalau bulan Juni 2019. Contoh nih. Bulan Juni 2019. Juni 2019. Kita cetak. Tuh, beda kan? Tergantung dalam bulannya itu loh. Sekarang kita masuk ke slip gaji pegawai. Nah, kalau slip gaji pegawai ini lebih ke gaji perorangannya. Jadi kalau misalnya kepo gitu kan, gajinya berapa ya kan? Atau mau cetakin slip gajinya atau gimana kan? Nah, ini kita bisa lihat. Misalnya bulan Juli tadi kita masukin si Daniel kan, 2024. Nah, ini nggak usah diisi diketik-ketik, nggak usah. Nggak usah diisi ketik-ketik. Kelamaan. Mending kita mencari aja. Nah, habis itu kita masukin si Daniel tadi. Ya. Yang tadi kita masukin itu. Nah, udah otomatis kan nama pegawai si Daniel. Kita cetak nih. Nah, langsung muncul.
Nah, ya muncul ya. Jadi ini untuk user settingnya si admin. Jadi sini kita bisa nambahin si penggunanya, hak aksesnya seperti apa, admin dan user, seperti itu. Sekian dari sistem penggajian karyawan, penggajian pegawai. Saya Ivan Bagus Widodo. Terima kasih.